Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat semua untuk hari ini anak-anak. Sehat ya. Tetap Alhamdulillah. jaga kesehatannya pokoknya wis. Ini masih 19 yang gabung. Masih banyak yang belum gabung berarti. Sambil nunggu. Gak apa-apa sambil saya cek dulu kehadirannya. Bentar, kelas 12.1. Tanggal 3 September. Afif masuk? Ya, Mister masuk. Aisyah? Hadir. Ananda? Ananda Fatimatus? Belum. Ananda Melinda? Hadir. Anaira? Hadir. Aprilia? Izin, Arsan? Oh izin, kenapa? Oh belum selesai ujiannya kemarin ya? Mister. Arsanda? Hadir, Mister. Aura? Hadir, Mister. Brako? Belum. Brian? Hadir, Mister. Oke, Brilian? Hadir, Mister. Dafarik? Dania? Denaya? Hadir, Mister. Oke. Aisyah? Hadir. Fadel? Hadir, Mister. Faik? Fatahila? Ken Arde? Hadir, Mister. Mari? Hadir. Ubay? Hadir, Mister. Fikri? Hadir. Mufrik? Soleh? Stephen? Hadir, Mister. Tegar? Oh, masih banyak yang gabung ya. Hadir, Mister. Tegar. Tegar, oke. Siap. Faik? Siapa aja nih yang baru? Faik, Ananda, Brako. Bentar ya, saya masukkan dulu. Faik. Fadel. Bentar. Baik, walaupun belum lengkap ya, masih ada yang belum gabung, nggak apa-apa. Langsung aja kita mulai pertemuannya. Gimana kemarin waktu ada gangguan teknis itu, kegiatan pembelajaran tetap berlangsung normal ya? Tugasnya udah terselesaikan semua? Saya belum ngecek yang terakhir. Sudah, alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada masalah ya? Alhamdulillah. Berarti untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya setelah mempelajari redoks secara keseluruhan, baik teori redoksnya, penyetaraannya, suasana asam, suasana basa, terus metode setengah reaksi dan metode perubahan Wilcox. Saatnya kita belajar tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Redoks dalam kehidupan sehari-hari. Bentar, saya share screen dulu. Bentar ya, masih loading. Hari ini saya nggak ke sekolah, saya di rumah.
Semoga nggak ada gangguan kayak kemarin. Masih loading ya? Bentar, sabar. Baik, untuk materinya hari ini adalah aplikasi dari redox dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan dalam sel elektrokimia. Ini masih nge-lag ini, nggak mau jalan dia. Bentar ya, kita ke halaman pertama. Sebenarnya kalau bab ini tuh yang paling enak tuh kalau dilengkapi dengan praktikum, biar paham betul konsep dan sebagainya. Nah, ini adalah lanjutan dari redox, aplikasi redox dalam kehidupan sehari-hari, namanya sel elektrokimia. Elektro itu berhubungan dengan listrik, kimia berarti reaksi kimia. Jadi yang dipelajari nanti adalah reaksi kimia yang berhubungan dengan listrik. Berhubungan dengan listrik. Ada dua sel elektrokimia. Yang pertama adalah sel yang menghasilkan listrik, dikenal sebagai sel volta. Yang kedua adalah sel yang membutuhkan listrik, dikenal sebagai sel elektrolisis. Yang mendasari perbedaan sel itu adalah dari reaksi spontannya, spontanitas reaksi. Karena reaksi kimia itu ada yang berlangsung spontan, ada yang berlangsung tidak spontan. Contoh di baterai HP kita, saat kita gunakan atau tidak kita cas, dia terjadi reaksi spontan antara litium dan sebagainya sehingga menghasilkan listrik. Itulah yang dikenal sebagai sel volta. Sedangkan waktu kita cas ulang, reaksi kimianya berlangsung tapi tidak spontan karena reaksinya berlangsung saat dikenai listrik dari luar. Itu yang dikenal sebagai sel elektrolisis. Jadi nanti reaksi kimia yang ada listriknya ada dua itu. Ada redox spontan yang menghasilkan listrik dan redox tidak spontan yang memerlukan energi listrik. Yang spontan berlangsung dengan sendirinya tanpa dibantu oleh apapun. Sedangkan kalau yang tidak spontan, agar terjadi perlu ditambahkan energi listrik dari luar. Sebagai contoh, sebentar ini ada yang masuk lagi. Contoh adalah ini. Ada larutan tembaga sulfat yang berwarna biru, dimasukkan logam seng yang berwarna putih mengkilat ini ya. Secara mikroskopis jika dilihat, larutan tembaga sulfat itu seperti ini. Ada ion-ion tembaga 2 yang berwarna biru. Ini ion tembaga 2-nya. Sedangkan logamnya, seng, itu terdiri dari atom-atom logam yang terikat kuat melalui ikatan logam. Bentuknya masih utuh gitu. Jadi menyatu antar satu partikel dengan partikel lain. Kalau yang ion terpisah karena dalam bentuk larutan. Setelah didiamkan beberapa lama, langsung ada perubahan seperti ini. Sengnya akan berkarat membentuk warna hitam, dan sebagian di dasarnya ini ada warna merahnya. Selain itu, ada pengamatan lain yang bisa kita lihat, yaitu perbedaan macam larutannya, warna larutan. Ini warnanya biru gelap, sekarang dia berubah menjadi birunya agak pudar. Mengapa bisa berubah pudar? Itu terjadi perubahan mikroskopiknya kayak begini. Logam seng sebagian akan berubah membentuk ion Zn2+, teroksidasi menjadi Zn2+, akibat tereduksinya ion Cu2+. Jadi, ion logamnya teroksidasi, ion Cu-nya tereduksi membentuk yang warna merah ini, coklat kemerahan. Nah, ini yang berubah menjadi endapan yang ada di sini. Artinya, saat dua zat ini ditemukan, terjadi reaksi redox. Yang Zn teroksidasi menjadi Zn2+, yang Cu2+ tereduksi membentuk Cu. Dan berlangsung secara spontan. Karena redox ini ada transfer elektron, nanti ada aliran elektron. Ada aliran listrik di situ. Lah besarnya berapa dan bagaimana itu dipelajari di bagian sel volta. Langsung kita masuk ya. Orang yang pertama kali mempelajari reaktivitas logam atau
daya reaksi antar logam itu namanya volta. Ini orang Italia meneliti berbagai logam, kemudian diukur tingkat reaktivitasnya. Jika diurutkan, urutannya seperti ini. Dimulai dari litium yang paling kiri hingga AU yang paling kanan, emas ya. Ini litium, ini emas. Logam-logam yang ditempatkan paling kiri atau lebih kiri itu adalah logam-logam yang sangat reaktif. Artinya dia mudah untuk bereaksi. Sedangkan yang paling kanan atau lebih kanan, dia tidak mudah bereaksi. Logam itu reaksinya oksidasi. Berarti logam-logam yang di kiri mudah teroksidasi, sedangkan yang di kanan sulit untuk teroksidasi. Misalkan kita bandingkan Li dan K, berarti lebih reaktif Li daripada K, karena posisinya Li lebih kiri. Dan ini urut, tidak boleh dibalik-balik ya urutannya. Sebagai contoh ini, magnesium, pita magnesium, dilarutkan di dalam larutan Al3+. Karena Mg ada di kirinya Al, ini terjadi reaksi. Mg-nya teroksidasi, Al-nya tereduksi. Teroksidasi jadi apa? Jadi Mg2+, dan Al3+-nya tereduksi menjadi Al. Jadi ada reaksi. Kalau dibalik bagaimana? Al yang dicelupkan di Mg. Ternyata ini tidak bereaksi secara spontan. Karena apa? Antara Mg dan Al itu lebih kiri yang Mg. Gitu. Jadi yang Al tidak mampu bereaksi dengan Mg2+-nya karena lebih reaktif Mg. Posisinya begitu dari deret volta itu. Nah, ini juga yang menjadikan alasan kalau perhiasan itu digunakan emas dan perak. Ya, kalau di agama, sesuai dengan anjuran agama, cowok-cowok dilarang keras untuk menggunakan perhiasan yang terbentuk dari emas. Tapi kalau untuk perempuan tidak. Alasannya itu berhubungan dengan ini, berhubungan dengan reaktivitas logam. AU atau emas itu kan logam yang paling tidak reaktif karena dia lebih mudah stabil, lebih mudah berada dalam keadaan atomnya daripada dalam keadaan ionnya. Atom emas yang ukurannya nano dan sangat kecil itu bisa masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori kulit, lewat pembuluh darah, dan nanti bisa numpuk di dalam tubuh. Kalau bagi laki-laki kan nggak ada menstruasi ya, tidak ada pengeluaran darah. Akhirnya emas ini akan terakumulasi dalam jumlah yang banyak, nanti bisa memicu tumbuhnya kanker dan sebagainya. Tapi bagi perempuan ada siklus menstruasi, jadi AU-AU yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa dikeluarkan melalui darah kotor itu sehingga aman. Pakai perhiasan dari emas, perempuan itu aman. Kalau laki-laki tidak aman. Itu alasannya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Belum ya? Mister, berarti kalau contoh ZN sama NO itu juga sama yang kayak ini? Iya, sama nanti. Sama persis, Mas. Itu harus bersebelah-sebelahan gitu, Mister, atau bebas? Bebas. Walaupun posisinya satu di sini, tidak apa-apa. Yang penting yang kiri mana, yang kanan mana gitu kan, Mister? Iya, nanti harus tahu siapa yang lebih kiri, siapa yang lebih kanan. Apakah harus dihafal? Tidak, nanti ada teknisnya agar anak-anak tahu dan tidak perlu menghafal. Itu ya, nanti di bagian selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan di bagian ini. Mg dan Al3+, ini reaksinya spontan. Ini langsung terjadi. Tapi yang bawah ini tidak terjadi. Dia bisa bereaksi membentuk Al3+ dan Mg jika dari luar dikenai listrik. Artinya, ini spontan, yang bawah tidak spontan. Aplikasi dari spontan dan tidak spontan nanti menghasilkan dua sel yang berbeda. Nah, ini selnya. Nah, ada dua. Ada sel volta, ada sel elektrolisis. Kalau sel volta menghasilkan listrik. Kalau elektrolisis, dia membutuhkan energi listrik. Ada dua kutub, ada kutub katoda dan anoda. Di katoda sama-sama reduksi, kalau di anoda sama-sama oksidasi. Yang membedakan apa? Kutubnya aja. Kalau sel volta katodanya positif, kalau elektrolisis katodanya negatif. Nah, contoh gambarnya ini.
Seng sama Cu. Di darat volta, Seng itu di sini. Cu itu di sini. Berarti yang lebih reaktif siapa? Zn. Karena Zn lebih reaktif, berarti dia ada di bagian anoda karena dia yang teroksidasi. Gitu lihatnya ya. Yang reaktif itu ada di anoda. Yang lebih reaktif ada di anoda. Sehingga anodanya Zn, katodanya Cu. Anoda bertanda negatif, katodanya bertanda positif. Oksidasi menghasilkan elektron, dia bergerak ke sini, masuk ke sini elektronnya. Untuk mengetahui elektron ini ngalir atau tidak, nanti bisa kita gunakan dua indikator. Bisa pakai lampu, bisa pakai voltmeter. Kalau nyala dan tidak, kita gunakan lampu. Tapi kalau mengukur berapa potensial selnya, potensial yang terbaca, tegangan yang terbaca, kita gunakan voltmeter. Dan perlu dihubungkan ini dengan jembatan garam agar membentuk sel yang tertutup. Kalau masih ini aja kan terbuka, belum ada aliran listrik, agar tertutup nanti ditambah jembatan garam. Apa fungsi jembatan garam? Dibahas di bagian selanjutnya. Ada dua bagian ya, ada bagian anoda, ada bagian katoda. Kalau di sel elektrolisis tidak, dia dalam satu bagian bisa, cuma langsung dibedakan kutub positif dan kutub negatifnya aja, tanpa harus terpisah kayak gini. Kalau sel volta, jika ini mengandung Zn, ini sel voltanya mengandung Zn juga. Ada Cu-nya berarti juga mengandung Cu. Begitu aturannya. Agar terjadi redox maksudnya. Itu ya. Kalau nggak ada masalah, saya detailkan yang masalah sel volta sekarang. Nah, tadi sudah sampai di sini. Zn sama Cu sama ya. Zn mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi. Secara mikroskopis, gambarnya gini. Logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan Zn2+, karena ada reaksi redoks, dia berubah membentuk ion Zn2+. Teroksidasi ya. Zn menjadi Zn2+. Ini oksidasi kuat. Akibatnya apa? Karena sebagian besar logam ini terion membentuk Zn2+, di ruang anoda akan kelebihan ion positif. Jadi jumlah hal sebaliknya terjadi di bagian katoda. Di katoda, ion-ion Cu2+-nya akan berubah tereduksi menjadi Cu. Jadi Cu2+ berubah menjadi Cu. Akibatnya apa? Di ruangan ini kekurangan ion Cu2+. Ion positifnya berkurang. Agar ion positifnya tetap seimbang, ion negatifnya tetap seimbang, dinetralkan ion yang berasal dari jembatan garam. Jadi jembatan garam ini adalah penghubung yang di dalamnya mengandung larutan garam. Koneksinya terputus bentar. Nggak tahu. Bentar ya. Nah, sudah bisa ngakses. Bentar. Belum normal ini koneksinya. Bentar. Saya ubah dulu bentar ya. Karena langsung berubah yang jadi host. Tadi di laptop, sekarang di HP. Tiba-tiba terputus, mohon maaf. Tapi sekarang udah dengar suara saya, Mas ya? Dengar, Mister. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf, tadi terputus. Saya ulangi tadi di sini, kita masih di bagian ini. Di sebelah katoda, sebagian besar ion Cu2+-nya berubah menjadi Cu. Berarti reaksinya Cu2+ menjadi Cu. Akibatnya, yang di sini akan kekurangan ion positif. Untuk menetralkan jumlah ion positif dan negatif yang berubah jumlahnya,
diperlukan jembatan garam yang mengandung larutan garam. Garamnya terserah, yang penting dia punya ion positif dan ion negatif. Ion negatifnya bergerak ke anoda, ion positifnya bergerak ke katoda, sehingga jumlah ion positif dan negatifnya selalu seimbang. Itu adalah peranan dari sel volta atau jembatan garam di sel volta. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu? Gimana Mister? Saya belum paham itu Mister, yang dia jadi coklat, yang jadi biru itu nggak paham. Oh, yang ini. Baik, saya ulangi. Ini logam seng. Logam seng karena di anoda, dia mengalami oksidasi. Kalau mengalami oksidasi, berarti sebagian logamnya akan berubah menjadi ion. Logamnya berubah jadi ion. Nanti logamnya rusak, Mas, ini, Mas. Karena sebagian besar berubah jadi ion. Akhirnya, di sini banyak ion Zn2+-nya. Kebanyakan kelebihan ion positif. Kalau di sini kebalikannya. Cu2+-nya tereduksi menjadi Cu. Berarti jumlah ion positifnya berkurang karena banyak berubah menjadi Cu. Oh, itu yang tadi Mister, yang di gambar pertama, yang satunya itu yang bawahnya hitam, terus yang satunya itu airnya makin jadi burem gitu ya Mister. Nah, itu iya, penjelasannya di situ. Jadi sama saja gitu ya. Oh. Boleh dilanjut, Mas, ya. Nah, ini dikenal sebagai setengah reaksi oksidasi, ini setengah reaksi reduksi. Kalau dijumlah jadi ini, namanya adalah reaksi sel. Ini reaksi sel yang gambar lengkap ini disebut sebagai diagram sel. Gitu. Ada diagram sel. Ingat-ingat ya. Oh, nggak stabil koneksi internetnya. Ini adalah reaksi sel. Kalau ini adalah diagram sel. Nanti karena di soal akan diminta untuk membuat diagram sel. Jika sudah, setiap logam itu punya potensial sel, potensial elektrod namanya. Terus besarnya arus yang terbentuk, listrik yang terbentuk nanti bisa kita ukur berapa volt nantinya. Itu digunakan voltmeter. Namun sebelum ke potensial standar, selain adanya diagram sel ini, Mas, ya, ada diagram sel ini, anak-anak juga harus mengenal ini dulu. Namanya notasi sel. Notasi sel itu gambaran sederhana dari sel volta yang dibatasi dengan jembatan garam. Sebelah kirinya adalah anoda, zat yang teroksidasi, Zn menjadi Zn2+. Yang sebelah kanan adalah katoda. Katoda itu yang mengalami reduksi. Anoda, katoda dibatasi jembatan garam. Kemudian konsentrasinya ini boleh ditulis, boleh enggak. Kalau anak SMA sih tidak wajib ditulis. Karena yang digunakan masih kondisi standar, yaitu 1M. Tapi kalau sudah kuliah, ini konsentrasinya beda-beda. Nanti ditulis. Gitu ya. Nah, besarnya potensial sel digunakan ini. Potensial standar istilahnya. Potensial reduksi standar. Yang mengukur adalah volta. Data yang diberikan semuanya adalah data potensial reduksi. Misalkan ini. Fe3+ menjadi Fe2+, berarti reduksi nilainya sekian. Cu2+ menjadi Cu, reduksi juga nilainya sekian. Ni2+ jadi Ni sekian. Ini semuanya adalah potensial reduksi. Ada yang positif, ada yang negatif, karena yang digunakan standar adalah hidrogen. Kalau yang lebih reaktif daripada hidrogen, nanti bertanda negatif. Jika logamnya tidak lebih reaktif dari hidrogen, bertanda positif. Jadi di darat volta tadi, kita bisa tahu. Hidrogen ada di sini. Ini standarnya. Yang di kirinya hidrogen, sel E0-nya potensial ya, potensial logamnya, elektrodenya bertanda negatif. Yang di kanannya hidrogen nanti bertanda yang paling positif adalah AU, yang paling negatif adalah Li. Jika dua logam dipadu, ketemu nanti potensial selnya. Li dan K berapa volt? Li sama AU berapa volt? Itu ketemu semua potensialnya berdasarkan data yang tadi. Bagaimana aplikasinya di dalam perhitungan? Nah, ini contohnya. Biar anak-anak langsung tahu. Sebentar. Nah, ini dia. Ketemunya di sini. Ada dua elektrode Cu2+
berubah jadi CU kan reduksi ya. Nilainya 0,34. Zn2 plus menjadi Zn negatif 0,76 volt. Ini 0,34 positif, ini 0,76 negatif. Siapa yang lebih kiri di deret volta posisinya? Zn apa CU yang lebih kiri? Zn. Zn. Nah ini anak-anak yang saya maksud tadi nggak perlu menghafalkan deret volta itu di sini. Dari data potensialnya ini aja kita bisa menentukan siapa yang lebih kiri, siapa yang lebih kanan. Ini negatif, ini positif. Berarti yang lebih kiri adalah yang negatif, yang lebih kanan adalah yang positif. Yang negatif teroksidasi, yang positif tereduksi. Dibuat persamaan reaksinya jadi ini. Yang di anoda, siapa yang teroksidasi tadi? Zn menjadi Zn2+. Yang di katoda siapa? Cu2+ menjadi Cu. Ini reaksi selnya. Berapa potensial selnya? Gunakan rumus ini. Potensial sel yang terbaca adalah potensial di katoda dikurangi potensial yang di anoda. Yang di katoda Cu, yang di anoda Zn. Cu-nya tadi 0,34 dikurangi dengan negatif 0,76. Sehingga ketemunya 1,1 volt karena ketemu menjadinya positif. Kesimpulannya, jika ada sel volta yang terbentuk dari dua logam ini, Cu sama Zn, potensial yang terbaca adalah 1,1 volt. Hampir sama kayak baterai yang kecil itu ya, baterai kering itu sama. 1,5 kalau baterai kering ini 1,1. Udah cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Belum. Paham ya? Jadi nanti anak-anak waktu belajar di tugas hari ini, yang pertama adalah membuat diagram. Buat diagram itu berarti yang ini ya. Belajar membuat diagram, terus belajar membuat notasi sel, dan belajar ini, menentukan potensial sel. Nggak banyak kok, cuma 2 soal aja, paling nggak sampai 10 menit selesai anak kerjakannya. Oke, cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Belum. Kalau nggak ada, berarti tak tutup nggak apa-apa ya. Saya tak istirahat dulu ini. Iya, Mister. Oke. Soalnya habis pulang dari sekolah ngajar hari Selasa itu, Mbak. Masih langsung gak enak badan sampai sekarang. Masih belum normal badannya. Oke, ketemu lagi insya Allah minggu depan nggak ada KBM ya. Semoga nggak ada KBM, yes gitu. Tapi habis itu PTS. Sembuh, Mister. Nggak, makasih. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.